Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amar, silakan mencari tempat duduk yang terang ya dan nyaman. Yang pasti mencari sinyalnya juga yang bagus ya, Nak. Ya, baik Bu. Saya sudah duduk di tempat yang nyaman dan sinyal juga bagus, Bu. Ya, terima kasih. Amar hari ini sudah bisa mengikuti layanan konseling individu walaupun melalui virtual meeting seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi keleluasaan Amar untuk bisa bercerita kepada Ibu mengenai masalah yang sedang Amar hadapi saat ini ya. Ya, sama-sama Bu. Amar juga berterima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk Amar. Ya Nak, sama-sama. Oh iya, bagaimana kabar Amar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar keluarga Amar? Alhamdulillah baik juga Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau begitu. Siang ini Amar sudah makan belum? Sudah Bu. Sudah sholat belum? Sudah Bu. Sudah, alhamdulillah ya. Jangan lupa, jangan sampai Amar tinggalkan sholat karena sholat itu tiangnya agama ya. Alhamdulillah di masa pandemi ini Amar juga harus bisa menjaga kesehatan, jangan sampai sakit ya Nak. Ya, baik Bu. Ya, baik Bu. Ibu juga bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar Ibu baik ya Nak, baik Nak. Ya Bu, semoga Ibu sekeluarga sehat selalu ya Bu. Ya, amin. Sudah lama ya kita tidak bertemu tatap muka secara langsung. Rasanya Ibu kangen sekali dengan Amar dan anak-anak yang lain. Ya Bu, Amar juga sudah jenuh belajar terus di rumah. Ingin segera ke sekolah kembali, bertemu langsung dengan guru-guru dan teman-teman semua. Ya Nak, kita berdoa saja ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar seperti dulu lagi ya. Ya, amin Bu. Baik, Nak, sesuai dengan yang sudah kita bahas di dalam chat WhatsApp sebelumnya, bahwa ada beberapa hal yang akan kita bicarakan di dalam virtual meeting hari ini. Ya Bu. Begini Nak, sebelum kita melangkah lebih jauh, Ibu akan menjelaskan dalam sesi konseling ini, peran Ibu hanya sebagai fasilitator saja ya, untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang Amar hadapi saat ini. Jadi, kita harus bekerja sama dan Amar juga harus berperan aktif dalam kegiatan konseling ini. Bagaimana? Baik Bu, Amar mengerti. Ibu juga ingin menyampaikan bahwa konseling ini memiliki proses dan tujuan dan biasanya konseling ini berlangsung 1 sampai 2 kali pertemuan. Tiap durasi pertemuan itu sekitar 30 sampai 45 menit. Apabila pada pertemuan pertama, pertemuan hari ini ya, masalah Amar belum selesai, maka kita akan merencanakan waktu kembali untuk pertemuan berikutnya. Bagaimana? Nah, Amar setuju? Baik Bu, Amar setuju. Alhamdulillah kalau begitu ya. Nah, sesuai dengan yang kemarin Amar bahas di dalam chat WhatsApp bersama Ibu mengenai kebiasaan buruk Amar ya yang kemarin diceritakan ke Ibu. Amar bisa jelaskan kembali mengenai kebiasaan buruk itu? Ya Bu, permasalahannya Amar memiliki kebiasaan buruk yaitu merokok saat berkumpul dengan teman-teman. Boleh dijelaskan lebih detail atau lebih rinci
Maksud Ya, Bu. Amar seperti apa? Ya, Bu, saya berkumpul dengan teman-teman saya saat merokok. Saya merokok dan diajak oleh mereka untuk merokok. Saya ingin menolaknya, Bu, tapi saya tidak mampu untuk menolak ajakan teman. Saya di dalam hati saya tidak suka dengan keadaan seperti ini. Baik, Ibu mengerti perasaan Amar saat ini. Mengapa Amar tidak mencoba memberitahu teman Amar kalau Amar tidak suka dengan hal itu? Yaitu, Bu, saya kecewa pada diri saya sendiri karena tidak bisa mengatakan apa yang saya rasakan saat ini. Saya juga takut, Bu, mereka marah dan tidak mau berteman lagi dengan saya kalau saya mengatakan apa yang saya rasakan itu. Oh, jadi Amar ini tidak bisa menolak ajakan untuk tidak perokok saat berkumpul dengan teman-teman. Di sisi lain, Amar tidak bisa mengungkapkan perasaan karena takut teman-teman Amar marah dan tidak mau berteman lagi. Begitu maksud Amar? Iya, betul sekali itu, Bu. Nah, baiklah Nak. Begini, dari hal yang kamu utarakan tadi, sepertinya Amar ini termasuk ke dalam orang atau siswa yang tidak asertif. Asertif. Apa itu asertif, Bu? Asertif itu adalah usaha seseorang untuk mempertahankan hal-hal rasionalnya, semacam berani mengekspresikan perasaannya, berani menolak ajakan teman, dan lain-lainnya. Oh, begitu ya, Bu. Sepertinya saya tidak masuk asertif, ya, Bu. Lalu harus bagaimana saya, Bu? Nah, tenang ya, Nak. Segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Untuk masalah Namar juga pasti ada solusinya. Eh, Masalah Naamar ini dapat diatasi menggunakan teknik latihan asertif atau disebut juga asertif training. Ibu akan jelaskan dulu apa itu pengertian dari asertif training. Asertif training merupakan suatu metode untuk menghilangkan kecemasan individu yang terlalu malu dan takut dalam memberikan respon sesuatu dalam situasi-situasi tertentu untuk memberikan respon-respon yang asertif. Mungkin dengan belajar, dengan Amar, belajar mengungkapkan pendapat Amar sendiri, berani untuk berkata jangan, menolak pada teman-teman Amar itu, tapi penyampaian pendapatnya harus menggunakan kata-kata yang sopan, yang didahului dengan maaf, dan sebagainya, agar teman Amar tidak merasa tersinggung dengan perkataan Amar. Bagaimana? Amar setuju? Ya, Bu, saya setuju. Sepertinya ini sangat cocok dengan kondisi saat ini. Baiklah, Nak. Kita mulai latihan asertifnya ya. Silahkan Amar mengungkapkan apa yang ingin Amar sampaikan kepada teman Amar. Anggaplah ibu ini ya sebagai teman Amar itu. Maaf, Bu. Sepertinya saya belum berani mengungkapkannya, Bu. Oh iya, tidak apa-apa, Nak. Ibu sangat menghargai usaha Naamar. Hal ini memang tidak mudah ya untuk Naamar untuk latihan asertif dan juga membutuhkan banyak sekali latihan. Oke, Nak, kalau begitu bagaimana kalau Ibu sekarang berperan dulu sebagai Amar dan Amar berperan sebagai teman Amar, teman Amar. Nanti Amar mencoba berperan menjadi diri Amar sendiri. Bagaimana? Baik, Bu. Baik, kita mulai ya. Ibu akan mengatakan kepada teman Amar, maaf sebelumnya ada hal yang saya ingin sampaikan kepada kalian. Begini, sebenarnya saya memang senang berkumpul dengan kalian, tapi kalau untuk ajakan merokok, maaf saya tidak bisa karena menurut pendapat saya merokok itu tidak baik untuk kesehatan saya sendiri. Bagaimana menurut Amar, apakah bisa diterima? Apa yang Ibu sampaikan tadi sesuai dengan apa yang saya inginkan sampaikan kepada teman-teman saya. Tapi masalahnya Amar belum berani. Amar masih takut untuk menyampaikan itu kepada teman Amar. Ya, tidak apa-apa. Memang tidak mudah dan butuh banyak latihan asertif ya untuk kita bisa berani menyampaikan pendapat kepada teman kita. Karena tadi Amar juga menjelaskan takut marah temannya, takut tidak mau lagi bergaul dengan Amar. Tadi Amar juga menjelaskan seperti itu ya kepada Ibu.
Bagaimana Amar kalau kita mencoba diulang lagi untuk latihan asertifnya? Iya, Bu. Nah, baik, Ibu masih berperan sebagai Amar dan Amar berperan sebagai teman Amar ya. Baik, Bu. Baik, kita ulangi lagi ya. Ibu berperan sebagai Amar lagi. Maaf, sebelumnya ada hal yang saya ingin sampaikan kepada kalian. Begini, sebenarnya saya senang berkumpul dengan kalian, tapi kalau untuk ajakan merokok, maaf, saya tidak bisa. Karena menurut pendapat saya, merokok itu tidak baik untuk kesehatan saya sendiri. Bagaimana sekarang Amar bisa mencobanya? Baik, Bu. Saya akan mencobanya, Bu. Ya, bagus. Nah, silakan Amar coba untuk latihan asertifnya. Maaf, sebelumnya ada hal yang saya ingin sampaikan kepada kalian. Begini, sebenarnya saya senang berkumpul dengan kalian. Tetapi kalau untuk ajakan merokok, maaf, saya tidak bisa karena menurut pendapat saya, merokok itu tidak baik untuk kesehatan saya. Saya harap kalian tidak salah paham dengan apa yang saya katakan ini. Oh, luar biasa ya, Nak Amar sudah walaupun Ibu memberikan 2 kali latihan asertif, tapi Nak Amar sudah berani untuk mengatakan pendapat Nak Amar kepada atau mencoba melatih latihan asertif kepada teman Nak Amar. Bagus sekali sudah menyampaikan ekspresinya, mengekspresikan pendapat perasaan Nak Amar itu sendiri. Ibu yakin ya pasti Amar bisa mengatakan ini nanti kepada teman anak Amar. Sekarang bagaimana perasaan Nak Amar setelah mengungkapkan isi hati Nak Amar tadi? Saya merasa lebih tenang dan lega, Bu. Alhamdulillah, bagus nah kalau begitu. Iya, Bu. Silakan apabila ada yang masih ingin Amar sampaikan kepada Ibu. Tidak, Bu. Amar rasa cukup. Baik, karena waktu kita terbatas, apakah bisa Ibu tutup untuk layanan konseling hari ini? Baik, Bu. Nah, kalau begitu, Ibu harap setelah kamu keluar dari ruang Zoom meeting ini, nanti kamu bisa mengatakan hal seperti tadi ya kepada temanmu. Kamu bisa mengulang latihan asertif. Selain itu, Ibu ingin kamu melakukan banyak latihan di rumah. Seperti tadi Ibu kasih contoh, Amar berbicara di depan cermin, ya, untuk melatih keberanian Amar untuk mengungkapkan pendapat kepada teman Amar sendiri. Tapi ingat, untuk latihan asertif atau mengungkapkan perasaan Amar juga harus menyampaikan menggunakan kata-kata yang sopan. Nanti Ibu akan mengirimkan link jurnal ya untuk Amar latihan asertif. Nanti Ibu kirimkan lewat WhatsApp Japri ya, jalur pribadi ke Amar, yaitu nanti di dalam latihan asertif itu ada keterangan silakan Amar sudah berlatih di mana saja, terus kapan waktunya Amar melaksanakan latihan asertif itu, berapa lama durasinya Amar berlatih latihan asertif, terus kesulitan-kesulitan apa saja yang didapatkan selama latihan asertif itu. Dan terakhir, keberhasilan-keberhasilan apa saja yang sudah Amar dapatkan dari latihan asertif tadi. Ya, dengan catatan latihan asertifnya tadi sarannya, Ibu sudah memberikan saran. Itu yang pertama tadi, silakan berlatih di depan cermin ya untuk melatih keberanian kita sendiri. Ya, nanti kalau sudah sering berlatih, nah Amar juga akan terbiasa atau akan berani ya mengutarakan pendapat Amar sendiri. Nah, ini untuk tugas atau homework-nya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Sepertinya tidak ada, Bu. Saya sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Baiklah, kalau begitu, karena ini berkelanjutan untuk konseling individunya, minggu depan kita bertemu lagi ya di Zoom meeting untuk membicarakan mengenai perkembangan dan pekerjaan rumah yang tadi Ibu berikan. Ya. Baik, Bu, saya bersedia. Nah, baik, kalau begitu, silakan Nak Amar boleh live dari Zoom meeting ini. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.